Salam planter Indonesia. Kali ini kita sudah berada di pembibitan kelapa sawit, di mana di belakang saya adalah bibit DP Shine yang keempat, yaitu adalah Yangambi. Bibit ini sekarang berumur 10 bulan. Sekarang kita akan membahas bagaimana mekanisme pemupukan di main nursery ini dengan menggunakan NPK. Jadi rekomendasi juga kita di MN ini adalah menggunakan NPK. Salah satu fungsi NPK adalah bahwa bagaimana kita bisa mensuplai kebutuhan unsur haranya kepada tanaman, kepada bibit kita ini, baik NPK plus TE-nya. TE-nya ini sangat diperlukan untuk unsur hara mikronya. Jadi mulai kapan pemupukan MN? Dimulai adalah 1 minggu setelah transplanting. Jadi setelah transplanting, di mana bibit yang kita transplantingkan dari pre-nursery adalah 3 bulan, kita pindahkan ke dalam layer bag ini, kemudian seminggu lagi kita akan memupuk. Di dalam main nursery ini kita menggunakan 2 jenis pupuk NPK. Yang pertama adalah NPK 15-15-64 dan 12, yang kedua adalah 12-12-17-2. Dua NPK ini sangat berbeda fungsinya. Di mana yang pertama bahwa ada 2 rotasi, yaitu adalah minggu ke-13 dan ke-14 kita menggunakan NPK 15-15-64 sebanyak 4 gram per bagnya, dengan tujuan adalah memacu, lebih meninggikan ke nitrogennya dan fosfornya, supaya bahwa pertumbuhan vegetatifnya bisa dipacu di sini. Sementara setelah minggu ke-15 maka pemupukan NPK itu berubah dari 15-15-64 menjadi 12-12-17-2, di mana kita lebih mementingkan bagaimana sudah berpikir kualitas bibitnya. Di beberapa video The Brondol mungkin ada penambahan kalium itu untuk memperbesar bonggol sawit, karena bahwa salah satu kualitas bibit sawit yang bagus adalah bahwa memiliki bonggol yang besar. Bonggol yang besar berarti sistem perakarannya banyak dan dia sangat bagus ketika ditransplanting untuk tanam di lahan kita. Maka butuh NPK yang kita gunakan adalah 12-12-17% kalium ini yang kita gunakan untuk membesarkan bonggolnya. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah dilakukan sepagi mungkin di bibitan ini. Kalau untuk kelas para petani mungkin kita bisa langsung kita aplikasikan, akan tetapi untuk kelas perusahaan maka biasanya kita harus menghitung 1 HK itu 1 orang karyawan mampu memupuk berapanya. Dalam video yang setelah video ini, maka ditonton sampai habis, itu ada 2 perbedaan aplikasi ketika kita melihat orang melakukan pemupukan NPK ini, adalah nanti akan dua momen yang berbeda tapi akan sangat menentukan kualitasnya. Misalnya seseorang yang memupuk dia badannya tegak, itu rata-rata akan dilemparkan. Akan tetapi kalau dia harusnya merunduk, nanti dia akan disebar merata. Jadi pemupukan NPK ini adalah ditebar merata di sekeliling pokok ini dengan cara dia pasti merunduk. Karena bahwa jangan dikira bahwa kita menggunakan NPK ini adalah safety atau aman saja mengenai tanaman. Tidak. Banyak hal yang kadang orang salah paham adalah ketika memupuk NPK dikira aman, maka dilempar-lempar saja. Begitu dilempar kena pelepahnya, apalagi sampai ke pucuk sini, di mana karyawan kadang-kadang ataupun kita sendiri lalai memahaminya bahwa 1 butir NPK dengan kandungan yang pertama 15% nitrogen ataupun 12 nitrogen, maka yang terjadi apabila dia melanting ke sini, ke pokok sini, maka akan menyebabkan plasmolisis. Plasmolisis itu adalah pecahnya sel akibat tekanan dari kandungan nitrogen yang terlalu tinggi yang menempel di sini. Pupuknya menempel di sini, maka cairan daunnya itu akan terserap dari pucuknya untuk melarutkan NPK-nya. Sehingga ini perlu dipahami. Terkadang banyak orang berpikir bahwa tanaman kita itu cenderung bagaimana pucuknya rusak itu akibat gara-gara kena binatang, kena serangga atau apa, ataupun kena penyakit misalnya blas. Belum tentu, kita lihat dulu mekanisme di lapangannya seperti apa. Maka pastikan pemupukan ini dengan benar, dengan cara ditebar merata, dan orang memupuk ini tidak boleh diganti-ganti. Maka orang yang memupuk di bibitan MN ini ataupun di PN adalah orang-orang yang memiliki skill yang dia sudah paham benar menggunakan NPK ini.
Apabila tidak, maka bahwa NPK kita bibit kita itu dalam sebuah tahap bencana yang kadang-kadang muncul tanpa kita duga hanya karena kesalahan pupuk NPK ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, bibit yang kita keluarkan adalah berumur 12 bulan. Artinya bahwa setelah 12 bulan apakah dibiarkan saja? Jelas tidak. Bahwa setelah 12 bulan ini sebenarnya kadang-kadang kita posisi memiliki bibit sawit itu kadang-kadang tidak bisa dikeluarkan sesuai dengan jadwalnya, maka bibit sawit kita itu berada di pembibitan ini cukup lama. Apakah dibiarkan saja tidak dipupuk? Maka yang ada adalah kita harus dipupuk dengan menggunakan pupuk ekstra. Pupuk ekstra itu bisa menggunakan urea ataupun KCL. Kalau kita misalnya masih punya stok NPK, ya silakan saja dipupukkan NPK-nya dengan menggunakan dosis tertinggi dari rekomendasi itu, yaitu adalah 18 gram per pokoknya. Silakan ditebar saja. Karena jangan sampai bibit yang sudah tua di bibitan, kemudian karena kita belum mampu mengeluarkannya, maka dibiarkan menguning saja. Karena bahwa kekurangan nitrogen, walaupun di bibitan akan sangat mungkin sekali kekurangan nitrogen, dan kondisi kekurangan nitrogen yang parah menyebabkan kerusakan daun yang akan mengering daunnya mulai dari bawah sampai menuju atas. Mungkin itu saja, terima kasih. Tonton videonya sampai habis karena nanti ada perbandingan penggunaan NPK. Salam Planter Indonesia. Di MN harus dilakukan di dalam ke dalam larbek ini, di labek ini itu harus disebar merata supaya pertumbuhan akar-akar serabut seperti ini itu merata. Sehingga dari video contoh di depan di mana ada orang yang mupuk tegak dan mupuk merunduk, nanti hasil akhirnya itu berbeda. Dari sebuah pengalaman orang yang tegak, orang yang memupuk MN ini secara tegak berdiri, orang-orang rata-rata dia akan ngetain seperti ini, tidak berada di sekitar menyebar di sininya. Hal ini kalau terjadi yang paling parah, maka NPK ini tuh bisa masuk ke dalam sela-sela sini, sela-sela sini. Nah, nih, karena apalagi sawitnya udah besar, maka dia akan masuk ke sela-sela sini. Yang terjadi adalah kondisi plasmolisis, di mana sel di sini tuh akan pecah karena NPK ini itu memiliki kandungan nitrogen yang cukup besar, sehingga kalau dia melanting ke dalam sini, maka sering terjadi plasmolisis dan terjadi gosong dan matinya pucuk ini, karena orang-orang cenderung akan melempar ke dalam sini. Nah, aplikasi yang benar di NPK ini adalah di sini nih, ditebarkan merata seperti ini. Kalau dia merunduk, orang-orang akan menyebarkan seperti ini. Dia akan berkeliling sebelah sana, akan dikelilingi sebelah situ. Semuanya akan berada sesuai dengan dosisnya. Ini sangat perlu diperhatikan oleh para petani sawit ataupun para planter yang sedang membibitkan sawit. Terima kasih.